Kita ke informasi mengenai dua balita yang menjadi korban penganiayaan oleh ayah kandungnya sendiri, kini sedang menjalani proses pemulihan fisik dan psikis di Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta. Sementara sang ayah yang begitu keji ternyata sudah berkali-kali melakukan hal serupa kepada anaknya karena kesal istri minta cerai. Dua bocah ini yang seharusnya mendapatkan kasih sayang dari orang tuanya, kini malah menangis kesakitan akibat perilaku dari bapaknya sendiri. Balita kakak beradik ini harus menanggung kesakitan dan menjadi bulan-bulanan kekesalan sang bapak. Kekesalan sang bapak memuncak setelah video penganiayaan yang dibuatnya ia kirimkan kepada sang istri, namun tidak mendapatkan tanggapan. Bupati Purwakarta Saipul Bahri bin Zain membawa kedua korban bersama neneknya ke rumah dinas di Kompleks Pemda Purwakarta untuk dilakukan pemeriksaan medis. Kedua korban juga dibantu untuk menjalani perawatan medis dan konseling psikologis di RSUD Bayu Asih Purwakarta. Ya, langkah pertama kan kita pemeriksaan psikis ya, sama fisik ya, dua-duanya untuk korban tentunya. Nah, psikisnya diperiksa, terus juga fisiknya juga diperiksa. Nah, tadi siang kita udah bawa ke dokter ke Rumah Sakit Bayu Asih, saat ini juga masih dalam penanganan. Kita rawat karena ada hal-hal yang memang harus ditangani secara serius. Sebelumnya, ayah kejam ini tega memvideokan penganiayaan kepada anaknya dengan motif marah karena istrinya mengajukan cerai. Ia sengaja mengirimkan video kepada istrinya itu. Dari video yang viral, polisi bergerak cepat dan menangkap pelaku. Pelaku terancam pasal 44 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman paling lama 10 tahun penjara. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Ya, lagi-lagi pemirsa, anak menjadi korban dari permasalahan rumah tangga ya, terutama rumah tangga yang di Purwakarta, Jawa Barat ini tak jarang ya, bahkan sudah berulang kali kabarnya ayah kandungnya ini sering menganiaya balita kakak beradik ini. Dan untuk mengetahui bagaimana kronologi jelasnya, kita sudah tersambung dengan Kapolres Purwakarta AKBP Lilik Ardiansyah. Selamat siang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak. Baik Pak Kapolres, seperti apa kronologi dari balita kakak beradik ini yang menjadi korban penganiayaan ayah kandungnya? Baik Mbak, perlu kami informasikan terkait dengan kronologis yang tentang kejadian penganiayaan terhadap balita ini. Jadi setelah video yang viral itu beredar, kami dari Polres Purwakarta langsung menindaklanjuti, memprofiling kejadian ada di mana. Alhamdulillah kita langsung dapat hasil bahwasanya kejadian ada di wilayah kami di Campaka, dan saat itu pula dari keluarga korban juga akhirnya melaporkan kepada kami pada hari Kamis. Kemudian hari itu juga kami langsung melakukan pengejaran kepada pelaku karena diinformasikan pelaku kabur ke hutan. Kemudian setelah kita peroleh informasi, akhirnya kita dapat menangkap pelaku di hutan dekat rumah tinggalnya, dan kita juga melakukan penanganan juga terhadap korban untuk dibawa ke rumah sakit. Pak Kapolres, ini kan informasinya katanya bukan pertama kali sang bapak kandung ini menyiksa dua balitanya ini. Sejak kapan Pak menurut pengakuan dari pelaku ini? Jadi menurut pengakuan daripada ibu dari korban ini dan juga keterangan dari terduga pelaku ini, itu sudah beberapa bulan sebelumnya itu sering melakukan kekerasan.
dan wanita yang sebagai ibunya ini merasa sering diperlakukan kasar, kemudian anak-anak juga sering dianiaya. Nah, itu membuat ibu ini jadi tidak betah untuk tinggal di rumah, sehingga kemarin dia kabur ke rumah orang tuanya dan anak-anak ditahan oleh ayahnya ini, sehingga ayahnya ini menginginkan untuk ibunya kembali dengan dia membuat video-video penganiayaan itu dikirimkan ke keluarga istri supaya dia mau pulang. Oke, jadi motifnya biar rujuk begitu ya Pak ya. Tapi kondisi dari balita kakak beradik ini saat ini seperti apa Pak? Apakah ada luka dan juga pemulihan traumanya bagaimana? Untuk ibu korban sendiri itu baru dapat kita minta keterangan kemarin hari Sabtu, dan kemudian juga saat ini ibu dan juga kedua anak ini dirawat di Rumah Sakit Bayu Asih Purwakarta, dan kondisi terakhir per hari ini itu untuk balita yang kemarin viral di video itu alhamdulillah sudah berangsur membaik dan bisa diizinkan pulang. Adapun untuk luka alhamdulillah sudah mulai berangsur baik menurut keterangan dari dokter. Namun untuk kondisi psikologis dari ibu dan juga kedua orang anak ini, khususnya yang masih balita itu masih shock. Jadi masih kita dampingi terus, kita bersinergi dengan dinas sosial, kita akan terus melakukan pendampingan sampai dengan nanti bisa kembali pulih secara psikologis. Pak Kapolres, selain motif masalah dengan sang istri, apa ada motif lain yang melatar belakangi pelaku ini tega menganiaya dua balitanya sendiri? Menurut keterangan dari tersangka dan juga dari dibenarkan oleh ibu korban itu, pada saat itu memang marah istri kabur dari rumah, sehingga di sini sang suami tega melakukan mainan terhadap anaknya yang masih balita. Baik, konstruksi hukumnya Pak terhadap pelaku? Baik, untuk pelaku ini kita jerat dengan Undang-Undang Penghapusan KDRT, ditayuntukan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya 10 tahun penjara. Oke, baik. Terima kasih banyak informasinya Pak Kapolres Purwakarta AKBP Lilik Ardiansyah sudah bergabung bersama kami pada siang hari ini. Sama-sama Mbak. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.